Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perkenalan dari anak-anak SMK Negeri 1 Cijulang ya. Silakan mulai dari sebelah kanan saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Dini Ramdiani dari kelas 12 ATKP 1. Halo guys, saya Mira Juliantika dari 12 ATKP 1. Halo juga guys, nama saya Rasa Kinanti dari 12 ATKP 1. Hai, nama saya Intan dari kelas 12 ATKP 1. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cuti melahirkan. Nah, menurut kalian apa sih cuti melahirkan itu? Cuti melahirkan itu untuk seorang karyawan perempuan yang akan melahirkan. Jadi diberikan libur oleh perusahaan istirahat. Ya, gitu. Tetapi dengan persetujuan dari perusahaan. Cuti melahirkan itu berapa bulan sih di Indonesia? Kalau di Indonesia itu 3 bulan. Sebelumnya sudah jadi setengah-setengah. Iya, begitu. Jadi cuti melahirkan itu adalah cuti yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai perempuan yang akan melahirkan. Cuti yang diberikan itu rata-rata 3 bulan untuk para pegawai perempuan. 1,5 bulan itu untuk sebelum melahirkan dan 1,5 bulan lagi setelah melahirkan. Seperti itu. Baik, langsung ke pertanyaan yang kedua. Jika kamu nih seorang karyawan yang sedang hamil dan akan melahirkan, perusahaanmu memberikan jatah cuti 3 bulan. Format apa yang akan kamu ambil? 1 bulan sebelum HPL dan 2 bulan setelah HPL, atau 1 minggu sebelum HPL dan sisanya setelah HPL, atau apa aja? Mending opsi pertama gak sih? Kan kalau setelah melahirkan butuh pendamping. Ya memang sih sebelum juga butuh pendamping, tetapi kan lebih membutuhkan setelah melahirkan. Jadi bisa merawat bayinya ya, lebih lama. Kan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi setelah kita melahirkan. Siapa tahu. Karena di hotel itu tidak tentu. Di dokter misalkan lahirnya tanggal 27, bisa jadi kan 25 gitu. Jadi menurut kalian, apakah kalian setuju dengan jumlah hari cuti yang diberikan pemerintah kepada pegawainya? Kalau bisa sih sebelum melahirkan dikasih lebih lama. jadi 2 bulan lah gitu. Kan kita juga sebelum melahirkan juga kan sering stres tekanan di bawah tekanan kan butuh pendamping, apalagi sosok suami gitu. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan jumlah hari cuti yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawainya? Cukup, sangat setuju. Kenapa? Karena di Indonesia itu meskipun kita diberi cuti untuk melahirkan selama 3 bulan itu, kita dapat tetap mendapatkan gaji, full gaji 100% Dibandingkan dengan negara lain, contohnya Australia. Walaupun dapat gajinya lama, cutinya lama, tetapi kan nggak dikasih gaji. Karena kan tidak semua orang itu punya memiliki uang, ekonomi yang ya. cukup gitu kan. Jadi untuk sebagian orang yang tidak mampu, gajinya itu sangat berharga ya. Iya. Jadi kalau misalkan cutinya lama dan tidak diberikan gaji, terus gimana itu mau menghidupi kehidupan anaknya yang baru lahir? Ya kan? Iya. Ya. Ada yang mau tambahkan? Cukup. Pertanyaan yang keempat, apakah suami juga perlu diberikan cuti support melahirkan dan mengasuh bayi ketika ada cuti melahirkan buat istri? Berapa bulan? Ya Tergantung. sih. Tapi kalau saya sih setuju sih. Setujunya berapa bulan? Ya disesuaikan gak sih sama istri-istrinya? Berarti 3 bulan sama. Si suami itu kan mencari nafkah. Jadi kalau cuti 2 3 bulan itu dari mana dapat uang buat menafkahi si bayi? Tapi kan janjinya itu jika perusahaan itu mengizinkan, kan si istri itu membutuhkan support suami. Oke, banyak pendapat ini. Ya. Jadi yang setuju gimana?
Jadi kan si suami tersebut kan diberi cuti untuk mendampingi istri. Si istri itu kan misalkan mengurus surat-surat nih, bukan oleh istri tersebut tapi oleh suami. Setelah dan sebelum dan setelah melahirkan. Jadi kalau si suaminya itu juga ikut cuti bisa membantu merawat bayi kan ya? Bisa. Tapi kan masa pulih perempuan setelah melahirkan kan sebulan lebih. Lama itu. Kecuali yang sesar gitu kan. Tapi bisa dilihat dari berbagai sisi sih. Dari sisi lain kita membutuhkan gaji ya. Kalau misalkan dua-duanya itu berhenti, cuti, tapi kan tetap Kan dapat gaji. Gaji full. Kalau Kita di Indonesia. misalkan si perusahaan tersebut memberikan gaji Buat si cuti istri, suami kan belum tentu. Kan sebelum melahirkan juga tiap keluarga pasti memiliki tabungan, suka nabung untuk si bayinya, untuk melahirkannya. Kalau menurut saya gitu. Jadi ini teman-teman, yang saya tahu itu seorang suami juga dikasih cuti ketika istrinya melahirkan itu 2 hari ya. Dan suami juga bisa mengambil cuti tahunan ketika istrinya itu melahirkan. Paham nggak? Tapi kan 2 hari ya. 2 hari. Nggak akan bisa ambil cuti Nambah. tahunan. Itu jadi ya gitu jawabannya, suami juga bisa Iya, cuti. baik. Iya, tapi Sambil cuti tahunan. Cuti tahunan. Cuti tahunan itu kan 12 hari dalam 12 bulan. Jadi bisa diambil secara sekaligus 12 harinya itu. Ya sesuai persetujuan, iya. Kalau ada urusan yang penting seperti ini pasti disetujui oleh perusahaan itu. Pertanyaan yang kelima. Negara yang paling lama memberikan cuti melahirkan adalah Australia, yaitu selama 1 tahun. Setujukah kalian dengan negara Australia yang memberikan cuti melahirkan selama 1 tahun? Tidak. Tetapi tanpa Gaji. pembayaran Seperti yang gaji. diucapkan tadi di pertanyaan yang sebelumnya, sangat-sangat tidak setuju. tanpa gaji lagi. Kenapa? Gaji, karena kita butuh ekonomi gitu, Butuh pemasukan. pemasukan gitu, butuh jam biaya pokok. Kecuali Susu kan dari air asi. kecuali kalau misalkan Ya kan, kalau ada ASI itu juga, kalau tidak ada. Tapi kan ibunya harus diberi makan bergizi supaya bisa kecuali mengeluarkan kalau asi. misalkan karyawan tersebut sudah mempersiapkan untuk biaya lahiran si anak tersebut. Tapi sih kalau di Indonesia mending ambil yang 3 Masih bulan bersyukur. aja. Iya, dapat gaji lah. gaji Syukur. Karena kayak kelamaan gak sih 1 tahun gak dibayar gaji, gak ada pemasukan. Ya meskipun dia punya suami ya, tapi gimana kalau suaminya yang pengangguran? bukannya iya akan merugikan gitu. Iya gitu. Yang keenam, jika dibandingkan dengan Indonesia 3 bulan cutinya dan dibayar gaji pokok 100%, dengan Australia dengan cuti 1 tahun tapi tanpa gaji, kalian lebih memilih negara yang mana? Coba jelaskan. Indonesia sih. Tadi kan Kenapa? sudah jelas tadi. Sebenarnya pertanyaan ini saling bersambung. Iya. Coba jelaskan. Karena gajinya bonus selesai. Gitu. Iya. Intinya gitu. Karena ingin gaji. Iyalah. Kita kan butuh duit. Butuh uang untuk menafkahi keluarga. Yang ketujuh, berikan penjelasan kalian tentang posisi Indonesia dalam daftar cuti melahirkan di negara ASEAN. Kan di daftar negara ASEAN itu cuti melahirkan bagi Indonesia itu ada di rata-rata ya 90 hari atau 3 bulan. Ada di pertengahan. Jadi menurut kalian itu apakah terlalu sedikit, terlalu lama,
atau sedang? Ya, tengah-tengah nggak sih? Tengah-tengah Sedang. sih. Daripada Kan ada itu yang Lebih gaji lama. tapi itu Ada yang Enggak, lama, ini tapi ASEAN, ini di ASEAN. ASEAN itu bukan. Di ASEAN ada loh yang yang lama. gimana sih itu? Gimana ya? Ya. Gini aja. Iya ya. Tapi masih mending lah daripada yang di bawah. Ada kayak yang 45 itu. Yang ke-8, buat kesimpulan kalian untuk tabel cuti negara ASEAN. Coba kesimpulan dari tabel cuti pegawai. Yang 90 berapa negara sih? Banyak sih banyak. rata-rata. Nah, jadi gimana? Ya menurut saya Mm-hmm. 45 itu kan terlalu sedikit. 45 hari. Yang setahun juga kan terlalu Kan di ASEAN itu paling sedikit Iya, 40 hari ya. 45 hari. Nah, yang terlalu terlalu banyak cutinya kan 1 tahun. Itu juga kan terlalu panjang. Ya kalau kita kan di Di tengah-tengah. tengah. Jadi kesimpulannya ya Indonesia berada di tengah-tengah. itu juga udah mumpuni nggak sih? Udah. Jadi ya kesimpulannya Bersyukur. Indonesia berada di tengah-tengah rata-rata karena 90 hari ya. Iya, daripada kurang. Ya menurut saya sih itu cukup. Jadi kesimpulannya untuk 3 bulan itu cukup. Ya, cukup. Cukup. Buat kesimpulan dari tabel cuti negara lain yang bukan ASEAN. Negara lain banyakan yang panjang ya sih, yang setahun lebih. Apalagi yang Arab. Ada kok yang Arab. Kalau selalu itu kan. Ada ini panjang-panjang cutinya. Tapi tanpa gaji gak sih? Ya mendingan Indo lah, pakai gaji lagi. Walaupun sedikit. Jadi tetap Ya, intinya tetap. dari awal milih gaji. Tetap gaji. Ya walaupun Emang Indonesia mata duitan. Butuh duit. Butuh duit sih yang pasti. Nah, Si yang nggak butuh duit. 2 pertanyaan terakhir. Sebenarnya bukan pertanyaan sih. Coba kalian berikan masukan yang logis dan realistis untuk pemerintah mengenai lama cuti melahirkan. Masukan untuk pemerintah terhadap cuti melahirkan yang 90 hari itu apakah apa ya? Lama. Enggak, coba beri masukan aja. ya 3 bulan mental orang tua sama anak kan jamin gak sih? Kan butuh kesejahteraan juga. Terus Sebenarnya sangat setuju dengan 3 bulan itu, tetapi kalau ada masukan untuk merubah 3 bulan itu, kita mau nambah untuk kesejahteraan si ibu dan si anak. anak yang berlahir. tapi itu. gini sih, menurut saya sih masukannya ya, kan diberi cuti 3 bulan ya. Nah pasti kan tetap ada pekerjaan tuh yang masuk. Nah jadi pas awal kita masuk itu pekerjaan jangan numpuk gitu. Jadi tetap ada yang menggantikan kita ketika kita lahir. Nah, agar gak numpuk gitu. Masa tiba-tiba pas awal masuk kita langsung stres? Gitu. Yang terakhir, coba kalian beri masukan atau pandangan kalian untuk perusahaan non pemerintah untuk lama cuti melahirkan. Sama sih beda. Beda. Berapa bulan? Kalau non pemerintah itu tergantung perusahaannya yang memberikan berapa lama cuti tersebut. Berarti bisa lebih. Bisa, tergantung perusahaannya. Atau juga dalam kasus ada perusahaan yang memberikan cuti hanya 1 bulan. Menurut kalian itu Tapi gajinya Gimana? tetap full. gajinya tetap? Ya masih kurang sih. 1 bulan coba. 1 bulan kan? Iya. Tapi ada loh perusahaan apa? Jangan disebut. Ah,
tit. Dan lewat. Ya jadi kesimpulannya itu Iya, semuanya itu. cukup pantai Gebang saja. Tinggal kurang jangan lebih. Oke. Soalnya ya teman-teman, dari awal sampai akhir itu untuk cuti yang 3 bulan itu di Indonesia cukup. Setuju. Karena apa? Karena kita membutuhkan Jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan atau tingkah laku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.